Kalau marun sebelumnya mau salam kenal kadun sana ya sebelum kadi bacu ibu ambo nan semua nan balun setun jaguang darah nan balun setem salah jika wa juga dapat mohon maaf sekadang-kadangnya maklum lah lidah indak batulang kok ada etongan nak tasabui di nan bana kok ada kaji nan tasabui di nama tua ambo mohon maaf sekadang-kadangnya dek karena umum nan balun setun jaguang darah nan balun setem pinang salah jika wa kila juga dapat mohon maaf sekadang-kadang. Jadi bang Pai, kok dek itu kan ibaratnya bak pepatah orang Minang biriak-biriak turun ke sama dari sama tahu dari kalaman dari minyak tahu dari ke mama tahu dari ke manakan iko nama pakaian saya gongkong ini sungguh pun samantang pun baik itu sampai dikaji sejarah Minangkabau dari awak lah iya baru lo kok sampai pokok lah iya sejak zaman Minangkabau itu mungkin di sawak manjalan deh karena awak lah iya pada masa itu tapi sungguh pun baik itu dikaji kepada sejarah sampai Minangkabau sendiri kita mencari maka diakui sejarah itu berdasarkan pertama ada literasi atau catatan sejarah, yang kedua ada namanya pertinggalan-pertinggalan, ada namanya budaya. Di sinilah bisa mengkoneksikan kebenaran dari sebuah sejarah tadi. Nah, ditantang kaji pada sejarah Minang Bapak, kalau bicara tentang Tambo itu adalah salah satu, ada 3 bentuk Tambo itu, ada Nantasure, ada Nantasire, ada Nantasera, Tasure, Tasire, Tasera. Kalau Tasera itu termasuk umpuan. Nah, dari beberapa literasi yang terkumpul hari ini, dikaji kepada Minangkabau itu sendiri, mungkin banyak orang yang tidak tahu ya, punya filosofi dan falsafah. Ada bahasa di Sarak bahasa di kita belah sebelum kita kaji asalnya, wak kaji kekiniannya. Nah, dari ma asa dari ada bahasa di Sarak bahasa di kita belah. Apakah itu patah atau itu adalah sembo yang dibuat nenek mama? Atau kata adai? Menurut Bang Pe lah. Patah coknya bang, patah dengan tokan tim patah. Nah, itu memang yang dikemas dek para nenek moyang gitu. Ternyata itu bukan pepatah. Ngaji banyak Jo. Itu adalah ayat Al-Quran yang ditafsirkan di dalam bentuk bahasa adat. Aduh bang. Aduh tuh. Ya, jadi dalam surah Asy-Syura itu jelas. Agama kami ini melainkan adat-adat orang yang terdahulu. Nah, Minangkabau itu memang kalau dikaji sejarahnya, agama tauhid itu sudah ada di zaman pada masa dulunya. Maka Minangkabau dengan kehadirannya Nabi Muhammad SAW dengan maka langsung klik, tidak ada kata perundingan bahwasanya Minangkabau adalah Islam. Maka tagaklah kalimat pepatah tadi, adek bahasa Sarak, Sarak bahasa kita Sarak mengatur adek memakai bahwasannya di bubui indah layu di apa namanya di asa indah layu di bubui indah mati. Hukumnya pasti setiap orang Minang wajib agama Islam. Ketika yang pindah agama bukan orang Minang lain. Nah, berdasarkan dari literasi susunan bahwasanya kata-kata ayat Al-Quran yang ditafsirkan dalam bentuk agak itu ada, maksudnya kekuatan Minangkabau itu memang ketika bicara dari literasi Tambo, dari asal nenek moyang kita itu kan dibunyian di dalam pitua Tambo itu di asa titiak pelito dari telong nambah tali, dari asa nenek moyang kita dari Gunung Merapi. Nah, dari perjalanan Gunung Merapi tadi dalam Tambo dijalankan ada namanya Nabi atau Iskandar atau Zulkarnain Jis alaihissalam. Keberadaan Zulkarnain Jis alaihissalam kok ada yang mengecehannya punya anak buah 3 orang, ada yang mengecehan beliau ada punya anak 3 orang yang balai mengarungi samudra atau lautan, akhirnya batangkannya bertigo, akhirnya tigo rajo mahadi rajo di Minangkabau. Nah, tapi koneksinya luar biasa dengan namanya Minangkabau. Pertanyaan saya Jo.
Tadi kan dia nyampaikan bahwa nenek moyang kita yang masuk ketika di daerah Minangko, kecocokan langsung klik itu jadi aja. Kayak gitu Ya. ya. Nah, menurut Ajo, Kliknya dengan sejarah Islam. ya, menurut Ajo, apakah orang nenek moyang kita yang pertama kali yang pai hadir di ranah Minangkabau, aku lah memang betul, memang atau mungkin ini adalah beragama Islam juga, atau kan Ajo? Menurut Ajo. Ya kalau bicara Islam itu kan sempurnanya ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Oh, ketika oke. sebelum Nabi Muhammad Ya, kan ada Ibrahim. ya, ya, Di siap. zaman Ibrahim itu ada Zulkarnain di alaihissalam punya anak bertiga. Pertama Rajo Dipang, Rajo Oke. Ali, Rajo Mahadirajo. Rajo Mahadirajo yang tumbuh ke Minangkabau. Jadi Minangkabau merupakan salah satu suku memiliki potensi dan ya ibaratnya kalau dikaji dari sejarah Nabatigo tadi merupakan 3 peradaban dunia itu salah satunya Minangkabau. Kalau kita ambil perbandingannya. Nah, dari nama Minangkabau itu sendiri ternyata bisa dalam sejarah yang tambu yang dibuat nenek moyang kita tadi, Rajo Ali, Rajo Rapang, Rajo Mahadi, Rajo tadi, ternyata Zulkarnain itu gelarnya adalah pahlawan di dalam Islam julukannya Raja Bertanduk. Itu identik dengan Minangkabau yang punya tanduk. Rumah kadang ya. Yang bertanduk kok maksudnya istilah tanduk apa aja atau gelarnya atau mama tanduknya gitu Pak? Gelarnya secara Islam bahwasanya dia adalah Raja Bertanduk yang menguasai antara barat dan timur. Oh, Boleh berarti- searching di Google kalau nggak percaya literasinya. Apakah cerita aja ini saja enggak. Tapi kita mengkaitkan bahwasanya kita harus ilmiah ya mengkaji ada itu. Nggak mungkin dong kalau dalam pandangan Ambo Minangkabau itu ketika anak kabau dia tak basi itu kan hikayat ya. Suka dicariin duanya gitu. Adu kabau model itu gitu. Itu dongeng yang menurut pandangan Ambo. Nggak mungkin dong kabau itu salah Hindu walaupun tuh anak gitu. Tapi menurut Ajo nak dari kan dongeng tuh nak yang dibuatnya menurut Ajo ada makna tersendiri nak yang terselubung nak dalam dongeng yang Ajo sabit tadi kira yang bisa dapat pelajari gitu kan? Sebenarnya dongeng itu memiliki motivasi seperti hal dengan dongeng yang dibuat Malin Kundang. Itu kan dongeng motivasi yang untuk membuat orang jangan sampai apa namanya durhaka terhadap orang tuanya. Dan dongeng yang bahwasannya Minangkabau tadi itu memang secara etnis orang Minangkabau ketek-ketek, badannya ketek, tetapi kan pikirannya memang kancang-kancang. Itu terbukti dari segi berbagai sampai bahwasanya kehadiran orang Minangkabau. Dari peradaban Asia pun Minangkabau memiliki peran pengaruh yang penting terhadap pendirian beberapa negara. Singapura, Perdana Menterinya orang pertama itu adalah Minangkabau, Malaysia, Filipina, bahkan di Thailand ada dikait-kaitkan. Dan beberapa literasi bahwasanya arsitek masjid tertua di China itu adalah orang Minang, masih ada tuh kabarin tanda tangan sampai hari ini. Dan beberapa nama orang Minang memang memiliki peranan penting bukan hanya untuk negara Republik Indonesia tapi bahkan untuk dunia. Ajo kira-kira dalam panjang waktunya sejarah Minangkabau kok memang ada sih misalnya budayawan sejarawan yang untuk yang mengumpul yang terserak dia sejarah terserak dia itu gimana aja? Ya sebenarnya awak nak tahu lah bara dekade dunia kok memiliki namanya kayak Gunung Merapi, Malatu itu Batuka, Kampung Baru, kayak Pariaman pernah kejadian Kampung Gadang hilang 2 kampung ya kan. Nah, jadi kejadian-kejadian itu anak tahu. Sekarang beberapa dekade itu putaran bumi itu memang terjadi kan. Nah, bicara tentang kenapa Minangkabau tidak punya literasi secara tertulis gitu kan, hanya lisan gitu. Ternyata kalau bicara tentang Al-Quran, Al-Quran itu dibukukan bukan di zaman Nabi loh, di zaman para sahabat. Jadi teori Nabi, mohon maaf ya, berarti orang Minangkabau itu ketajaman instingnya dalam mengingat sejarah itu luar biasa. Sedangkan Al-Quran sendiri dicemaskan oleh sahabat, bukan Nabi mencemaskan. Sahabat ya. Dikumpulkanlah dari kayu, yang dari kulit, itu dari zaman sahabat.
Nah, bagaimana cara menjemputnya? Nah, jadi kok kajiannya lah kata tasawuf lah dia kan. Lanjut aja. Apakah menurut Jona dengan tidak adanya literasi Baik yang bang, cukup komplit ya Jona kayak sejarah Minangkabau, apakah nanti ke depannya menurut Jona adik Minangkabau bisa degradasi tak Jona dan tidak banyak anak muda yang tahu lagi? kalau bicara adik Minangkabau, kan tidak lakang depannya tidak buat dia hujan. Adik Minangkabau akan terus berbaur dengan alam ketika induknya jangan dibunuh. Dia akan meregenerasi tanah. Ketika dasar-dasar, bukan guru salah satu. Ketika dasar-dasar adat di Minangkabau itu yang ada nanampe itu tidak dilakukan, tidak dikenalkan kepada anak kemanakan awak, sehingga itu akan menjadi guru mati kitab tabaka kamau kawatanyo. Raso si bisu berasian, dulu nenek moyang awak udah kok kini awak bah. Ya kan? Dulu masih ada kok generasi tahun lain ya 60 orang Minang ndak tamat SD, kini jadi pengusaha gadang kok. Hari ini terjadi di Minangkabau S1, S2. Mohon maaf. Ada yang jadi tukang ojek gitu. Jadi intinya intelektual itu bukan dari pendidikan. Tapi fightingnya beda. Nah, bicara tentang sejarah Minangkabau, mohon izin halo Pak Bampai ya. Sejarah bahasa Minangkabau. Jadi Minangkabau sendiri kan ada dua suku kata, Minang dan Kabau. Kalau nya dipenggal, sementara nya tidak dipenggal tuh kan, Minangkabau disatukan. Karena kalau dipenggal memiliki makna yang berbeda. Nah, dan sementara kalau dipenggal, dipisah. Minang artinya ada yang mengartikan Manang. Kalau secara bahasa Indonesia, bahasa Melayu, Minang itu artinya meminang. Meminang itu adalah mengajukan sebuah permintaan gitu. Kalau ibaratnya Minang meminang gitu. Kalau dalam kegiatan sehari-hari yang dilakukan orang Minang menggaleh ya, kok orang Minang jadi saudagar gitu. Dan itu sebenarnya bisa kita kumpulkan sebagai generasi muda bahwasanya kecerdasan orang Minang sendiri bakal ada yang mencap loh bahwa Minangko adalah salah satu garis keturunannya ada kayak Yahudi. Bahkan awak balik kan Allah gitu kan, Yahudi itu yang keturunan Minang. Karena orang Yahudi ada merantau ke Minang, orang Minang ada merantau ke Yahudi gitu kan. Jadi banyak hal sih yang menarik dari Minang sendiri. Sementara yang dijalankan oleh orang Minang itu adalah ayat Al-Quran. Ayat tentang merantau ada. Ada dalam Al-Quran tentang merantau. Menciptakan bumi dan langit ini untuk siapa? Untuk anak cucu Adam, dan kunjungilah kata Allah. Untuk mencari lihat kebesaranku. Ada ayat merantau itu ada. Itu Minangkabau itu sendiri, ya dia ada di mana-mana. Nah tugasnya apa? Nah itu yang lupa orang Minangkabau, tugas merantau bukan hanya sekedar mencari picit. Nah itu aja. Tugas orang Minangkabau itu selaku sebanyak kita cari ya, mohon maaf, di daerah Jawa pun sendiri ada NU dan Muhammadiyah. Jangan lupa ya, ada NU dan Muhammadiyah. Guru besarnya adalah orang Minangkabau. Yang hari ini patanglah resmikan Syekh Al-Minangkabawi. Jadi Nusantara ini agama NU dan Muhammadiyah itu dipengaruhi oleh orang Minangkabau.